X, Y, X, Z kan. Tapi setelah ini itu mungkin akan ngos-ngosan sampai ke 500-an. Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham Cevin. Oke, sebelum memulai disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Cevin. Seperti biasa, saya akan mulai analisa dari time frame monthly. Untuk skala ini saya pakai skala logaritma. Kita mulai dari Ichimoku. Kalau Ichimoku kita bisa lihat cycle span bank-nya flat, A-nya flat, Kijun Saten Kansen juga flat, Chikou di atas candle. Secara keseluruhan ini adalah sideways, oke. Nah, kenapa sideways walaupun harga di atas Kumo? Karena perlu diingat ini saya analisa terakhir itu di tanggal 8 Juni, oke. Dan ini candle monthly berarti candlenya belum benar-benar close, oke. Nah, next kita zoom di weekly. Kalau weekly kita bisa lihat, B-nya turun, A-nya naik, terus Kijun Saten Kansen ini udah mulai naik. Jika di atas candle secara keseluruhan dia udah mulai ada transisi dari bearish, tapi karena ini masih belum ada transisi yang cukup jelas, jadi ini masih hitungannya, udah mulai transisi. Mungkin ini masih bisa dibilang sideways sih. Nah, next kita akan zoom di daily. Kalau daily kita bisa lihat ini adalah bullish trend, di mana, harga ini udah break di atas Kumo cukup impulsif, tapi perhatikan ini, Kumonya ini agak tipis ya. Nah, jadi kalau kumonya tipis, hati-hati, bisa jadi dia, mungkin setelah naik dia akan drop tajam, baru melanjutkan kenaikan, atau mungkin bisa jadi dia akan sideways agak lama, baru bisa melanjutkan kenaikan, oke. Nah, next kita akan coba analisa dengan Elliott Wave. Elliott Wave saya langsung gabungin sama Kumo, sama momentum, oke. Nah, kalau Elliott Wave kita bisa lihat, ini adalah satu wave impulsif, cukup jelas, oke. Nah, terus penurunan ini apa? Penurunan ini adalah complex correction di mana ini adalah W, X, Y, X, Z, oke. Nah, kita fokuskan ke ini, sejak corona aja. Kita zoom di weekly. Kalau weekly kita bisa lihat, ini adalah wave satu sampai sini ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah satu di mana ini adalah diagonal, terus wave 2-nya ini adalah flat, wave 3 impulsif, wave 4-nya ini kemungkinan kompleks, dan ini adalah wave 5. Oke, di mana ini skalanya saya mau kasih warna merah. Nah, terus ini saya ini ya, nunjukin kalau ini adalah diagonal di wave satunya, oke. Nah, terus, next, penurunan yang ini adalah wave 2. Ini setelah 5 wave pertama, dia naiknya ini bisa jadi, 1, 2, 3, 4, 5, oke. Karena kita, asumsi kalau Z sebenarnya udah selesai di pas Covid, oke. Nah, berarti ini kalau naiknya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cuma kita asumsi kalau jaga-jaga, ternyata ini bukan 1, 2, 3, 4, 5, ternyata dia adalah A, B, C, oke. Jadi ada 2 kemungkinan, pertama dia bisa 1, 2, 3, 4, 5, kedua dia bisa A, B, C. Nah, mau dia 1, 2, 3, 4, 5 atau A, B, C, yang jelas struktur C atau 3 ini adalah wave impulsif, oke. Nah, cuma sebenarnya, kita perlu ingat secara objektif, Ichimoku ini belum benar-benar terkonfirmasi walaupun dia udah mulai ada tanda-tanda ya. Nah, jadi, selama harga belum bisa break area ini, resisten Kumo, alias 300 kurang lebih, masih ada kemungkinan kalau dia akan tetap false break. Tapi sebenarnya, kalau menurut saya pribadi juga agak sulit sih dia mau turun sampai di bawah sini. Kenapa? Karena kita tahu kalau dia sideways, berarti ini juga akan jadi support kuat, oke. Jadi bisa jadi dia akan main di area sini, sampai ada momentum jelas, sampai dia bisa break ke atas atau break ke bawah, oke. Cuma, karena kita asumsikannya kita persimpel lah, nggak usah bikin ribet, oke. Selama harga belum bisa break, di low sini, 17 Mei, berarti harga ini akan cenderung melanjutkan kenaikan, oke. Nah, kenaikannya kemana? Antara ke C atau 3, oke. Nah, terus next kita mau cari cari nih targetnya. C atau 3 itu di mana sebenarnya? C atau 3 itu kita cari dengan external retracement dari sini ke sini. Terus saya mau ekstensi panjang dari ini, kenaikan pas Covid ke sini, oke. Nah, terus di mana lagi? Saya mau external retracement lagi dari sini ke sini. Kalau dari sini kita bisa lihat, pertama,
Ini ada angka psikologi dekat klaster Fibonacci yaitu 500. Oke, nah berarti, area 500 ini mungkin akan jadi target pertama antara C atau 3. Nah, di 500, oke. Target keduanya ada di mana? Ada di sini. Kalau kalian lihat, ini ada klaster yang cukup bagus dan ini adalah strong resistance yang dulu pernah terjadi di 750, oke. Artinya apa? Kalau misalnya dia bisa sampai ke 750 berarti ini bukan C lagi, ini artinya adalah 3, oke. Nah, tapi kalau misalnya dia emang cuma berhenti di 500 berarti artinya kenaikan ini adalah C aja, oke. Nah, berarti, secara struktur ini sebenarnya lebih mendukung dia untuk melanjutkan kenaikan, oke. Nah, secara Ichimoku, kenapa masih sideways, karena dia kalau di time frame weekly dan monthly itu dia butuh konfirmasi yang lebih lama. Sedangkan kalau daily kita udah lihat, oh dia udah terkonfirmasi lebih cepat, oke. Nah, makanya, kalau kayak gini, kan kita nggak mungkin dong tunggu konfirmasi yang jelas di weekly, karena itu mungkin bisa tunggu berminggu-minggu dan ini udah terlanjur naik, oke. Nah, terus pertanyaannya sekarang nih, kalau misalnya kita cuma patok ke daily ini udah transisi, terus di weekly sama monthly ini masih sideways, terus apa dukungannya dong? Dia mau ke C, atau ke 500 atau ke 750, selain dari Elliott Wave-nya, oke? Pertama momentum, momentum sebenarnya nggak ada divergence-nya, oke? Nah, eee, cuma kalau yang kalian lihat, kalian zoom untuk, volume, volume analisa di sekitar ini, awal 2022, ini kelihatan ada akumulasi. Kelihatannya kayak gimana, ketika dia turun, ini kan volumenya kecil-kecil kan. Nah, ketika dia udah mulai dekat area support di kurang lebih 250, ini yang dulunya ada support sebelumnya, ini udah mulai mulai cukup besar volumenya. Apalagi pas ini sempat 10 Februari 2022 ini sempat ada volume yang cukup besar, ini mungkin dia mau break, cuma false break, oke. False break dan dia akan melanjutkan akumulasi kembali. Terus walaupun ini sempat drop, volumenya cukup besar. Kenapa dia drop? Mungkin bisa jadi karena pas ini drop, IHSG juga drop, oke. Nah, jadi mungkin ini sempat panic selling dikit, tapi sebenarnya ini masih akumulasi, oke. Jadi akumulasi yang terjadi di Cevin ini sebenarnya udah terjadi di awal tahun ini, oke. Nah, cuma untuk momentum yang benar-benar kuat itu terjadi di ini, 7 Juni, oke. Jadi selama momentum 7 Juni ini belum bisa di-break, sebenarnya kecenderungannya itu untuk melanjutkan kenaikan sangat besar, apalagi akumulasinya itu dari Januari, oke. Nah, itu kalau menurut saya pribadi, silahkan dikoreksi jika salah secara volumenya. Next, kita mau cek secara fundamental, pertama ekuitas saya mau cek tahunan, terus apalagi EPS tahunan juga. Nah, ini saya mau balik ke weekly, zoom out. Nah, pertama nih, kalian lihat ekuitas naik terus, ini cukup bagus sebenarnya. Nah, secara logaritma, nah ini kenaikannya ini udah mulai tersendat, makanya dia sempat drop, oke. Nah, tapi secara keseluruhan ekuitas selalu naik, masih cukup dibilang masih cukup oke lah ya. Nah, EPS yang bermasalah sebenarnya. EPS-nya emang naik terus. Nah, cuma ketika 2020 Covid ini drop, 2021 ini juga belum ter-recovery. Nah, dan kuartal 1 2022 ini kita mau lihat, per quarter, belum ada ya? Kalau di TradingView ini belum ada kuartal kuartal 1 2022, apakah udah terbit saya belum cek juga. Nah, tapi kalau yang saya lihat secara ekuitas ini emang bagus. EPS ini sempat bagus, tapi pas Covid drop, dia belum recovery sampai sekarang. Nah, apakah kenaikan ini menandakan kalau sebenarnya Devin ini udah mulai recovery, saya juga kurang tahu. Tapi, yang jelas kalau kita patok ke ekuitas saja, sebenarnya Devin ini masih sehat-sehat aja perusahaannya. Dia cuma belum ter-recovery secara pendapatan aja, oke. Nah, jadi kalau secara fundamental dibilang bagus banget juga kalau menurut saya pribadi enggak, tapi masih oke, masih bagus karena ekuitasnya juga masih terus naik, oke. Nah, terus next saya mau cek PB ratio gabungin sama Bollinger Band. Bollinger Band-nya saya pindahkan ke panel yang telah di bawah ya, seperti biasa, buka setting, ini, oke.
Nah, terus panjang candlenya 260 candle karena kalau di weekly itu sama dengan 5 tahunannya, oke. Nah, sumbernya saya pakai PB Ratio, oke. Biar lebih jelas saya pakai skala logaritma juga di sini, oke. Nah, dan nih, Devin di 278 harganya sekarang, itu masih di bawah rata-rata 5 tahunannya, oke, secara PBV. Nah, cuma kalau kalian zoom di daily, ini kan kalau daily ini rata-rata 1 tahun terakhir ya. Devin ini udah mahal loh di 1 tahun terakhir, oke. Nah, jadi apakah ini saatnya untuk masuk Devin? Kalau dibilang saatnya sih sebenarnya udah lewat ya. Karena saat masuk untuk Devin itu sebenarnya pas ini, pas diakumulasi, oke. Cuma kalau misalnya mau kejar sekarang, kalau dibilang murah sih enggak, tapi kalau dibilang mahal banget juga enggak, karena secara 5 tahunannya ini masih di bawah rata-rata 5 tahunannya, oke. Nah, terus, secara fundamental apakah dia mendukung untuk naik ke 500? Kalau menurut saya pribadi, kalau melihat ekuitas itu naik terus, EPS sempat naik terus walaupun drop di Covid dan belum ter-recovery, tapi, secara jangka panjang sebenarnya Devin ini masih hitungannya perusahaan sehat. Dan secara nilai buku ini juga belum mahal, oke, belum mahal belum mahal secara jangka panjang tapi. Tapi kalau kalian bandingin PBV cuma dibandingkan 1 tahun terakhir, ya Devin mahal, oke. Nah, oke, nah, terus, pertanyaannya sekarang, kalau misalnya, dia bagus, dia targetnya kemana? Oke, saya mau coba cek, Bollinger Band, upper band-nya, oke. Nah, upper band-nya itu ada di 0,35. Artinya, kalau misalnya harga sekarang itu ada di berapa nih? 278 bagi PBV sekarang ada bagi 0,23, terus dikali upper band-nya itu 0,35. Harganya ada di 423, 423. Ada di mana nih? 423. Nah, berarti, kan tadi kita target klasternya ada di 500 ya. Jadi, kalau misalnya dia sampai ke 423 aja, sebenarnya Devin ini udah sampai ke upper band-nya, oke. Jadi, ini udah hitungannya mahal loh, kalau misalnya dia udah sampai ke sini ya, 423. Nah, apakah dia bisa kejar ke sini? Mungkin bisa, tapi mungkin kalian harus tunggu laporan keuangannya keluar, oke. Karena kalau menurut saya, mungkin dia bisa naik cepat sampai ke sini, 423, tapi kalau misalnya sampai ke 500 ini mungkin, momentumnya udah ngos-ngosan kalau sampai ke sini, oke. Nah, jadi, kesimpulannya gimana? Secara fundamental ya? Secara fundamental harusnya target, sampai ke 423 ini masih mungkin, ada kenaikan 50%, tapi setelah ini itu mungkin akan ngos-ngosan sampai ke 500-an. Apalagi kalau kita mau targetin ke 750. Nah, terus untuk, ininya, PBV sama dengan satunya itu di mana? Berarti 278 bagi 0,23. Eh, bener nggak? 278 harga sekarang dibagi 0,23, berarti 1.200, oke. Jadi, sebenarnya Devin PBV sama dengan satu ada di 1.200 maksudnya. Nah, ini adalah kalau dia sampai ke sini berarti PBV-nya sampai dengan satu. Apakah mungkin? Kalau menurut saya, kayaknya mungkin tapi masih lama ya, itu harus tunggu recovery, oke. Tunggu EPS-nya itu balik ke EPS sebelum 2019, baru itu masih mungkin terjadi, oke. Tapi selama EPS-nya belum ter-recovery sejak Covid, kalau menurut saya mungkin momentumnya udah ngos-ngosan sampai di 420-an, oke. Oke, secara, Ichimoku udah, secara strukturnya udah, target udah, fundamental PBV udah, oke. Jadi untuk kesimpulannya, Devin, sebenarnya secara struktur jangka panjang ini masih belum ada tanda-tanda yang jelas. Secara weekly dia masih di bawah Kumo dan di monthly ini juga masih bearish. Cuma, di daily itu udah kelihatan jelas, oke. Momentumnya udah terakumulasi cukup lama di Januari 2022 sampai di bulan Mei, oke. Itu udah terakumulasi cukup panjang dan momentumnya udah mulai naik di 7 Juni, oke. Nah, cara struktur elite wave ini juga mendukung sebenarnya, mendukung untuk minimal kenaikannya C kalau dia bukan 3, oke. Nah, target secara cluster Fibonacci-nya ada di mana? Ada di 500. Kenapa 500? 500 ini juga angka psikologi, tapi secara PBV,
kalau dia mau ke upper band dari 5 tahunannya itu ada di 424, oke. Itu sekitar klasik resistennya juga oke di sini. Nah, ini adalah area resisten yang cukup kuat 424. Jadi hati-hati, kenaikan Devin ini ada target minimalnya ada sekitar 24, sekitar 56% lah, oke. Nah, terus secara fundamentalnya gimana, kalau menurut saya Devin ini secara jangka panjang ini bagus karena kita bisa lihat ekuitasnya naik terus, tapi kekurangannya adalah, EPS-nya tuh belum ada recovery sejak 2020, 2021, oke. 2022 apakah udah ter-recovery, kita belum tahu, saya belum tahu maksudnya. Nah, kalian bisa cek secara fundamental 2022-nya gimana. Nah, cuma untuk target kenaikannya itu target minimalnya ada di 420, idealnya 500, dan jangka panjangnya itu mungkin ada di 750. Kalau misalnya secara laporan keuangannya itu udah ternyata ter-recovery nih, oke, peluang Cevin untuk naik ke PBV991 atau, balik ke harga, eee, nilai bukunya, berarti ada kemungkinan Cevin itu bisa sampai ke 1.200, oke. Tapi ini jauh banget sih, ini nggak mungkin terjadi dalam waktu singkat. Nah, jadi perhatikan aja, kalau harga udah sampai ke 420, perhatikan momentumnya apakah ini udah mulai distribusi, apakah ada bearish divergence dan seterusnya, oke. Karena ini kemungkinan momentumnya akan ngos-ngosan sampai ke 500-an, oke. Nah, oke, sekian untuk Devin, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, silakan dikoreksi jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih.